Pegunungan Anjasmara. Bisa dilihat, bagus sekali pemandangan. Mudah-mudahan cuaca cerah sampai dengan base camp. Mantap ya. Mantap. Ini Gunung Lirang Anjasmara. Ya Mas sini sedikit. Ada ketujuan. Duren Anjasmara. Ternyata kami berlima, saya, Mas Rizky, Mas Ilham, Mas Denny, dan Mas Widodo. Tadi saya bilang berenam, ternyata berlima. Sebelum kita keputusan, kita nyoba durian lokal dari Pegunungan Anjasmara. Adanya rasa bagus sekali, tidak kalah dengan durian di daerah lainnya. Siap. Oke, kita sekarang persiapan sebelum kita berangkat. Jadi kita berlima, saya, Mas Ilham, Mas Denny, Mas Rizky, dan yang satunya Mas Widodo sudah berangkat duluan. Kita berdoa semoga perjalanan kita lancar, tidak ada halangan. Kalaupun ada halangan bisa diselesaikan dengan baik. Dan kita tujuannya baik, dengan kita mensyukuri nikmat yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita akan bisa menghargai alam, dan juga mudah-mudahan kita sampai tujuan dan kembali dalam keadaan selamat semua. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan dimulai. Selesai. Ayo. Oke, berapa menit lagi menuju puncak 1, yaitu puncak Pandan Arum. Alhamdulillah beruntung sekali kita sampai jam segini cuacanya masih cerah, sedikit panas, dan jalurnya terang karena terbantu oleh para pencari rebung. Ya, meskipun nggak terlalu pendapat dengan mereka, tapi kami tetap berterima kasih karena sudah memudahkan jalur kami. Sudah capek-capek gaya tadi, ternyata belum kepencet rekam. Oke. Saat ini kita sedang beristirahat di ketinggian 1200. Kita tadi naik dari ketinggian 500, berarti ada gap 700. Kita mencapai ketinggian yang sedang kita istirahat sekarang sekitar 4 jam. Jadi kenapa kita memutuskan untuk istirahat yang agak lama di sini tadi, sebelum sampai ke sekarang ini treknya cukup curam, menguras energi, dan ada beberapa kawan saya dan juga cukup sama saya
otot agak tegang-tegang atau ketarik yang membuat cepat lelah, maka kita sedang beristirahat di sini sambil kita ngobrol. Dan ini kawan saya persis di belakang saya adalah Mas Rifki, ya, Mas Rifki. Dan di sana yang sedang bicara dan ketawa itu adalah Mas Ilham, di belakangnya adalah Mas Widodo, dan yang paling agak jauh yang bertopi warna biru adalah Mas Denny. Luar biasa ya. Jadi sekali lagi, jangan lihat gunung itu dari tingginya, tapi lihat gap, yaitu antara puncak dengan pos pendakian, dan juga rute atau jalur yang akan kita lalui. Ada jalur pendakian yang langsung ngejos ke puncak, ada yang naik turun naik. Nah, ini akan menguras energi. Kita akan semacam agak dipermainkan ya. Ada yang kita sampai puncak, loh ternyata masih ada lagi puncak, pasnya loh ternyata masih ada lagi puncak. Atau kita kadang mengelilingi gunung baru kita sampai ke puncak. Jadi sekali lagi, gunung jangan dilihat tingginya tapi lihat gapnya dan juga jalurnya. Pada dasarnya semua gunung sama. Sampai dengan saat ini saya sudah mendaki sekitar 30-an gunung lebih. Jadi saya simpulkan pada dasarnya sama beratnya, tergantung pikiran kita. Ya, semakin kita berpikiran positif, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Oke. Yeay. Terus guide kita lagi membuat jalan. Ini bisa dikatakan pendakian yang enggak ada jalurnya. Oke, saat mereka nggak ngasih jalur, kita buat jalur sendiri. Semangat Pak Henry. Ayo Mas. Semangat Mas. Puncak sedikit lagi. Boyong. Sat set sat set Mas. Semangat Pak Henry. Luar biasa ya. Banyak hilang. Mantap. Kita sudah sampai di puncak Semar di ketinggian 1700-an meter di atas permukaan laut atau 1700 mdpl. Kita naik tadi dari ketinggian 500-an mdpl. Jalur yang kita lalui kelihatannya, kalau kita lihat gapnya cuma 1200, tetapi nyatanya bahwa menuju puncak itu tergantung dari trek atau jalur ya. Jadi menuju puncak Semar ini yang besok pagi subuh kita akan menuju puncak Kukusan, itu treknya luar biasa, menguras tenaga. Saya pribadi habis tenaga ya. Kalau yang lain masih kuat-kuat, tenaganya masih jos. Dan juga kalau juga sudah sore hari ya, kita tadi berjalan jam 8:30 sampai sini tadi jam 4:30 sore ya. Jadi sekali lagi, jangan lihat tingginya tapi lihat jalurnya, panjang, naik turun. Dan sekarang kita sudah sampai puncak Semar. Dan tadi sebelum kita mendirikan tenda, kita nebas dulu karena memang sudah lama tidak ada yang mendaki ke puncak Semar. Dan ini bukan pendakian umum. Kalau pendakian umum mungkin jalurnya enak ya, ini banyak yang hilang. Dan ini teman-teman saya ya, teman-teman saya. Nah, ini Mas Widodo sedang merenung. Wah, mantap.
Mantap. Ya, ini guide ulung ini luar biasa, pembabat ilalang, pendakian menuju Puncak Semar dan juga Gunung Kukusan. Oke. Dan di belakang saya itu ada Mas Denny dan yang lainnya ada di dalam tenda sedang merapikan, yaitu Mas Ilham dan Mas Rifki. Sekarang sudah sore hari, nah itu yang muncul dari dalam tenda itu Mas Rifki dan hilang lagi. Ya, cuaca luar biasa teman-teman. Nah ini ya, ini keadaan di Puncak Semar di ketinggian 1700. Wah, mantap. Saat ini sedang persiapan makan malam, dan ini kokinya Mas Ilham dan dan di sebelahnya Mas Widodo yang menjaga api dan makanannya agar tidak dimakan tikus ya. Dan di belakangnya Mas Widodo sedang memasak yang lainnya, luar biasa ya. Di sini sudah mulai dingin, saya sudah pakai jaket pelindung untuk mengurangi dampak dingin. Teman-teman yang ingin ke Puncak Semar dan menikmati malam, sensasi malam, monggo. Tapi yang jelas jalurnya tidak membuat kita nyaman karena treknya terlalu nukik, terlalu curam. Suasana pagi hari jam 5:04 di Puncak Semar, dan sekarang kami sedang mempersiapkan untuk pendakian ke Puncak Kukusan. Diperkirakan paling lama kalau tidak ada halangan 4 jam. Ya, kita berharap 3 jam sudah sampai. Nah, di sana sudah nampak cahaya. Bagus sekali suasana di pagi hari. Dan monumen ini tidak dapat kita peroleh kalau kita tetap ada di kota. Ini kawan-kawan saya ini sudah siap berangkat. Nah, ini Mas Ilham, Mas Rifki, Mas Denny dan Mas Widodo ini. Wah, mantap. Mereka sudah siap perjalanan menuju Puncak Kukusan. Pemandangannya luar biasa. Kita siap berangkat. Ini suasana perjalanan menuju puncak bayangan Gunung Kukusan. Bisa dilihat kelihatannya kalau dari jauh dari kota itu hanya satu penanjakan, tetapi ternyata terdiri dari banyak lembah ya. Itu yang cukup tinggi. Di belakang ini adalah puncak Gunung Kukusan, dan ini adalah puncak bayangan dari Gunung Kukusan. Sebelah kirinya jurang yang dalam, dan di sana tampak ada air terjun. Dan kalau ingin menikmati air terjun, monggo ke bawah. Lihat, wis mantap toh. Kita ke atas lagi ke puncak bayangan Gunung Kukusan. Wah, mantap. Sekarang yang sebelah kanan dari, nah ini dia. Mantap deh. Kita sekali lagi ya. Ayo teman-teman, ayo kawan, kita gabung. Kapan lagi kita bisa menikmati gunung atau puncak-puncak yang ada di Indonesia. Mumpung kita masih muda. Kalau kawan-kawan saya ini masih muda memang. Kalau saya ini sudah sebentar lagi sudah leren dari pendakian. Hei. Ini Pak ya, ini pemandangan dari pertengahan dari puncak bayangan Puncak Kukusan. Ini bisa dilihat,
Jalurnya bisa dilihat. Jadi teman-teman hati-hati. Di sini jalurnya sangat berbahaya. Jadi kalau mendaki malam tidak direkomendasi. Ya bisa lihat kedalaman jurang, bisa dilihat. Ya, dan di sana, ya kita berjalan di punggung-punggungan. Dan di atas saya ini Mas Rifki, Mas Denny, dan paling depan adalah Mas Widodo. Nah, jadi gunung jangan dilihat tingginya, tetapi lihat jalur atau trek menuju ke sana. Ada gunung yang langsung muncak, ada yang naik turun, dan melalui jurang-jurang yang cukup berbahaya. Contohnya ini adalah puncak kukusan dari pegunungan Anjalsmoro. Oke. Nah, ini depan kita puncak kukusan. Kira-kira sejam setengah lagi nyampe di sana. Sejam setengah lagi. Makanya ini kita perlihatkan trek yang kita lalui itu dulu lah. Nah, itu contoh dari jalan-jalan yang kita lalui. Nah, seperti yang sebelah kiri ini. Ini kelihatannya enak, tetapi waduh, terjal sekali. Saya sarankan kalau memang ingin mendaki ke puncak kukusan, cari orang yang sudah terbiasa ke sini, jadi bisa mengarahkan mana-mana tempat yang berbahaya. Kapan lagi kita bisa ke sini? Mungkin ini terakhir, kita belum tahu. Dan yang di depan saya ini, nah ini Mas Rifki. Nah, halo Rifki. Mas Denny. Woi, Mas Ilham. Mas Widodo. Ah, itu dia. Sering istirahat, kita sudah sampai puncak bayangan dari puncak kukusan. Dan ini saya sendiri. Bagus sekali. Tapi jangan ikutin saya ini lagi nggak waras ya. Sip. Kemiringan hampir 80 derajat, mungkin lebih. Kita di sini harus ekstra hati-hati, ya, ekstra hati-hati. Nah ini ya, kita tidak berani untuk meleng, dalam sekali jurangnya. Nah ini kawan saya ini, Mas Ilham. Pagi Mas Ilham. Waduh, ini yang selalu mengikuti saya ini. Artinya saya yang mengikuti Mas Ilham. Karena kalau nggak ada Mas Ilham, aduh kerepotan. Ini luar biasa ya. Jurangnya bisa 80 derajat. Aduh ini kita harus hati-hati. Hati-hati, itu adalah puncak kukusannya. Secara teori dekat, tapi aduh, cukup jauh masih. Oke, kita ketemu lagi di sini. Ini
Sempit. Pahit. Wih, lo pahit. Hati-hati Mas Rifki. Tidak untuk salib penyalip. Mas, sapu tangan sampean keri, Mas. Zaitun. Bayangkan lewat sini bawa ke siap. Alhamdulillah, kami sudah sampai di puncak Kukusan yang semua saya perkirakan tinggi 2300, ternyata 2020-an. Ya, kita tadi naik dari puncak Semar dari ketinggian 1700, kita langsung ngejos. Jalurnya waduh, bahaya sekali, kemiringan bisa 80 sampai 85 derajat dan sangat bahaya ya. Apalagi kalau hujan. Ini aja nggak hujan kita sudah ketar-ketir. Nampak di kejauhan itu Gunung Penanggungan. Ini kita dari puncak Kukusan, dan di sebelahnya yang ditutupi kabut itu adalah Gunung Welirang ya. Gunung Welirang ditutupi kabut dan mungkin di sana sedang hujan. Nah ya, di hadapan kita ini yang tinggi itu adalah puncak Brokolo Bubuh. Jalurnya terjal sekali dan membutuhkan ekstra stamina sama dengan ke puncak Kukusan. Jadi kita mendaki itu lihat jalur, lihat trek, jangan ketinggian ya, karena jalurnya memang ada yang landai, ada yang waduh. Di sini kita benar-benar menjaga emosi, menjaga stamina, menjaga logistik. Halo Mas Rifki. Halo. Bagaimana rasanya? Waduh, full stamina habis. Kira-kira kapok kan nih diajak ke yang lain seperti Brokolo Bubuh? Welirang dulu. Oh, Welirang dulu. Oke, siap. Mas Widodo, bagaimana? Oh ini, Siap. Ini adalah pemimpin kita yang membabat alas, yang membuka jalur. Ya. Mas Denny, Ke sana Om. Ke sana ya lain kali. Insya Allah. Aduh, luar biasa, luar biasa. Bisa ke sana. Iya. Jadi spot-spot yang ada di Mojokerto ini membuat kita lebih terpacu adrenalinnya. Mas Denny, bagaimana Mas Denny? Capek. Bagaimana kapok nah kalau saya ajak lagi? Ya nanti ya istirahat dulu lah. Sebulan lagi lah kita pikirkannya. Nunggu rasanya hilang. Besok pasti kerasa ini. Bagaimana Mas Ilham? Nah ini Alhamdulillah nyampe puncak Kukusan. Siap. Oke.
Mantap ya. Ini kalau capeknya minta ampun. Yang bikin bukan kayak TNI atau apa, kayaknya nggak mungkin. Berat ya. Soalnya bawa semennya baru juga. Tuh dia. Kondisi sekelilingnya sekarang sedang terang-terangnya. Mas, saya di filmkan terus mas. Terus. Lihat cuaca yang cukup panas, yang kita bisa melihat sekelilingnya dari puncak Kukusan dari pegunungan Anjasmara. Jadi spot-spot pendakian tidak perlu jauh-jauh mencari, cuman ya memang spot-spot yang ada di Mojokerto, Jombang itu adalah spot yang memang mungkin bisa jadi nggak semua orang suka, karena ini membutuhkan ya semacam nyali lah untuk menuju sampai ke sini. Jurangnya tadi sudah sampaikan bisa kemiringan 85 derajat. Aduh, kami ketar-ketir. Bayangkan kalau sampai hujan. Sana lihat coba mas, sana adalah sekali lagi Gunung Melirang, sana Gunung Penanggungan. Itu adalah, wah itu ya, ini puncak Brokolo Bubu. Selamat sebelahnya mas. Puncak Asmara. Itu adalah puncak Asmara. Next time kita ke sana. Jadi banyak puncak sekali. Oke. Thank you Mas Rifki. Puncak Kukusan. Senang sekali bisa puncak Kukusan. Walaupun perjalanan tadi sempat bertatih-tatih, paha, aduh, mungkin lecet sudah mulai menyerang, tapi ya dengan kesabaran, pelan-pelan, dan akhirnya sampai di puncak Kukusan. Mari teman-teman kita tingkatkan hobinya, yaitu ke pendakian-pendakian, karena Indonesia ini alamnya bagus. Sayang kalau nggak dinikmati. Kabut mulai naik. Kita sekarang berada di atasnya puncak Kukusan, jadi kita jalan lagi ke atasnya. Jadi cukup jauh dari puncak Kukusan tadi, kita menjauh dan meneruskan ke yang puncak yang lainnya yang lebih tinggi. Dan ini dilihat bisa kabut sudah mulai naik. Ya, bisa dilihat toh, kabut sudah mulai naik. Sekarang sudah jam 9, kita nggak boleh lama-lama. Kira-kira sekitar 10 menit kita cabut. Ini Brokolo Bubu. Next time. Habis lah, oke lah. Kita istirahat dulu 5 menit baru balik. Luar biasa. Mantap. Kapan lagi kita mau ke sini? Next time belum tentu. Bisa jadi ini yang terakhir ke sini. Jangan Pak, ulang lagi. Mengulang. Next schedule saja. Mantap. Oke, selamat ikut. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing bahwa kita sudah sampai ke puncak Kukusan dan kita sudah kembali ke puncak Semar untuk menuju ke base camp. Jadi kita bersyukur sampai dengan saat ini semuanya masih berjalan dengan baik
Dan semoga kita pun sampai ke base camp juga dalam keadaan juga baik-baik. Dan mudah-mudahan di journey berikutnya kita masih bisa berkumpul. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Baik, baik, baik. Woi.